Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramawati, NIR 0306690072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan pendidikan di sekolah kita. Poin yang pertama yaitu mengenai kelembagaan usaha. Nama kelembagaan yaitu Pendidikan Sayur Kita, alamat di Kecamatan Lempak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kelembagaan dari usaha ini adalah termasuk usaha UKM atau usaha kecil mikro. Hal tersebut karena usaha pendidikan ini masih tergolong kecil. Poin yang kedua yaitu mengenai legalitas kewirausahaan. Legalitas produk belum ada karena masih dalam proses sertifikasi. Selain itu, belum terdapat izin usaha karena usaha tergolong skala kecil. Dokumen yang diperlukan meliputi yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta di sini terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Bab 5 Pasal 40. Yang kedua yaitu hak paten. Hak paten terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Terdapat pada bab 3 permohonan paten pasal 24 sampai 55, bab 4 pengumuman dan pemeriksaan substansif pasal 46 sampai 56, bab 5 persetujuan atau penolakan permohonan pasal 57 sampai 63. Yang ketiga yaitu merek. Merek di sini terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Bab 4 pendaftaran merek pasal 22. Poin yang ketiga yaitu mengenai analisa risiko usaha. Identifikasi risiko di sini menggunakan metode pertanyaan dan observasi lapangan. Risiko di sini meliputi proses produksi hingga pemasaran. Faktor lain meliputi cuaca, hama penyakit, bencana alam, teknologi, dan lain-lain. Penilaian risiko dalam pembibitan sayur kita melalui perundingan atau musyawarah pimpinan perusahaan dengan staf-staf setiap bagiannya dan membagi menjadi 3 bagian yaitu level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level rendah yaitu penilaian risiko yang termasuk dalam level rendah yaitu kualitas bibit, hama dan penyakit, dan tenaga kerja. Kualitas bibit masuk dalam level rendah karena selama ini dalam usaha pembibitan produk bibit tanaman cabai terserang hama dan penyakit tergolong sedikit dan bisa dikendalikan. Penilaian risiko yang kedua yaitu level sedang. Penilaian risiko yang termasuk dalam level sedang yaitu kondisi cuaca, teknologi, dan pemasaran. Kondisi cuaca dan teknologi dapat dikatakan sedang karena dari kondisi cuaca saling berkaitan dengan teknologi. Risiko kondisi cuaca dapat teratasi jika dalam usaha ini terdapat teknologi yang digunakan berupa greenhouse. Usaha pembibitan sayur kita belum memiliki greenhouse dikarenakan usaha baru berdiri dan untuk mendirikan greenhouse memerlukan biaya yang cukup banyak. Pemasaran dikatakan rendah karena penilaian ini harus dilakukan adalah perbaikan strategi marketing. Penilaian risiko yang ketiga yaitu level tinggi. Penilaian risiko yang termasuk dalam level tinggi yaitu bencana alam. Selanjutnya yaitu rencana penanggulangan atau respon. Berdasarkan hasil wawancara dan inspeksi ke lokasi perusahaan yang telah dilakukan untuk menghadapi risiko yaitu 1. Menghadapi risiko akibat kualitas bibit yaitu dengan memberikan pelatihan
Yang ketiga yaitu menghadapi risiko akibat bencana alam, melakukan perbaikan dari kerusakan yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Namun sampai saat ini usaha pembibitan sayur kita belum ada bencana alam. Yang keempat yaitu menghadapi resiko hama dan penyakit. Usaha pembibitan sayur kita melakukan beberapa hal untuk pengendaliannya secara sederhana. Yang kelima yaitu menghadapi resiko tenaga kerja, yakni dengan melakukan beberapa hal seperti pengadaan pelatihan dan pemberian materi terhadap tanggung jawab masing-masing tenaga kerja, dan untuk sebagian perekrutan tenaga kerja bagian kepala staf disesuaikan dengan job specs-nya. Yang keenam yaitu menghadapi resiko teknologi dengan melakukan pembuatan greenhouse secara sederhana menggunakan paranet. Yang ketujuh yaitu menghadapi resiko pemasaran, yakni dengan melakukan perbaikan pada strategi marketing. Poin yang keempat yaitu mengenai Google My Business. Hal ini dapat dilihat pada tampilan PowerPoint. Terdapat link pada usaha pembibitan sayur kita. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu mengenai ringkasan eksekutif. Sayur kita merupakan suatu usaha pembibitan yang menyediakan bibit tanaman cabai. Ide usaha ini berawal dari keinginan menyediakan bibit tanaman sayuran yang berkualitas untuk petani. Dengan memanfaatkan tanah 1 petak di pinggir jalan, pengusaha mendirikan tempat pembibitan. Walaupun terkesan sangat sederhana, akan tetapi lokasi yang strategis menjadi salah satu keunggulan sehingga memudahkan penjangkauan oleh masyarakat. Alasan memilih usaha ini dikarenakan masih jarang terdapat penjual bibit tanaman cabai di sekitar Kecamatan Empang, Kabupaten Boyolali. Para petani di wilayah ini masih kesulitan mendapatkan bibit cabai yang berkualitas sehingga timbul inisiatif mendirikan rumah pembibitan. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria kelayakan usaha. Terdapat 5 poin, diantaranya net present value atau NPV, payback period, internal rate of return atau IRR, net PPC, average rate of return atau ARR. Selanjutnya yaitu mengenai analisa situasi. Analisa situasi terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan situasi, lingkungan netral, lingkungan kompetitor, dan lingkungan perusahaan. Yang pertama yaitu lingkungan situasi. Permintaan dan tren bibit sayuran di tempat pembibitan sayur kita untuk kegiatan budidaya oleh petani semakin meningkat. Sekarang banyak masyarakat yang berminat dalam budidaya tanaman melalui metode urban farming. Lingkungan yang kedua yaitu lingkungan netral. Lingkungan netral ini meliputi lingkungan internal, eksternal, mikro, dan makro. Lingkungan netral merupakan lingkup pemasaran yang mengacu pada faktor dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang sukses. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan kompetitor. Lingkungan kompetitor adalah sebuah atau beberapa pesaing bisnis yang memiliki produk usaha yang sama. Untuk lingkungan kompetitor usaha pembibitan cabai ini tidak banyak ditemui pesaing usaha di wilayah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Lingkungan yang keempat yaitu lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan berada di wilayah Kecamatan Susukan. Lingkungan perusahaan ini merupakan lingkungan pedesaan yang dimana banyak petani membutuhkan bibit cabai untuk kegiatan budidaya. Selanjutnya yaitu mengenai target pasar. Target pasar produk bibit sayur kita adalah petani sayuran, yaitu petani yang menanam sayuran di lahan kering atau
petani atau masyarakat yang melakukan budidaya di pekarangan baik di lahan maupun polybag yang hasilnya dapat diolah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai masalah dan kesempatan. Masalah pada usaha ini yaitu masalah yang mungkin akan terjadi adanya pesaing dengan produk yang sama atau sejenis, adanya fluktuasi harga, serta kegiatan pemasaran yang kurang optimal. Sedangkan kesempatan pada usaha ini yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi produk yang dapat menarik minat konsumen serta meningkatkan nilai jual atau dengan memberikan potongan harga dapat meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai sasaran dan tujuan. Sasaran pemasaran pada usaha pembibitan sayur kita merupakan petani di sekitar Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tujuannya yaitu diantaranya dapat menghasilkan bibit sayuran yang berkualitas, dapat menambah pengalaman tentang pembibitan sayuran dan cara budidayanya, menghasilkan keuntungan atau profit, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam penghijauan bumi, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan memajemukkan atau memajukan dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu mengenai bauran pemasaran 4P atau 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dihasilkan merupakan produk bibit sayuran. Jenis bibit sayuran tersebut adalah bibit cabai. Tempat, lokasi yang digunakan untuk kegiatan produksi hingga pemasaran adalah di Desa Danaudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Kami juga menggunakan marketplace sebagai media pemasaran pendukung. Yang ketiga yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan untuk bibit per pieces yaitu Rp300. Yang keempat yaitu people atau sumber daya manusia atau orang. Tenaga kerja yang akan digunakan untuk membantu proses produksi adalah sebanyak 1 orang. Promotion atau promosi. Promosi dilakukan menggunakan sosial media berupa Instagram dan WhatsApp. Proses pelayanan dilakukan dengan langsung maupun menggunakan media sosial sehingga konsumen di berbagai wilayah Indonesia dapat secara langsung memilih produk dan jumlah produk. Bauran pemasaran yang terakhir yaitu mengenai physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik meliputi rumah produksi, bahan baku, alat, dan bahan, dan teknologi komunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai taktik pemasaran. Taktik pemasaran yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan para petani baik dari daerah Kabupaten Boyolali maupun di luar wilayah. Yang kedua yaitu memberikan diskon khusus. Yang ketiga yaitu menjalin kemitraan dengan petani sekitar dan pengenalan bibit ke masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas bibit dengan mengikuti penyuluhan mengenai teknis usaha pembibitan sayuran. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan promosi modern dengan menggunakan sosial media untuk menghadapi persaingan dan memperluas pasar. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini saya menggunakan STP yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar dibutuhkan agar perusahaan dapat memenuhi keinginan konsumen secara lebih terperinci. Kebijakan segmentasi pasar yang dilakukan oleh sayur kita yaitu segmentasi geografis meliputi wilayah Semarang. Segmentasi demografi meliputi umur, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan segmentasi tingkah laku meliputi manfaat yang dicari oleh konsumen, status pengguna, dan tingkat pemakaian. Penetapan pasar sasaran merupakan kegiatan yang menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Sayur kita merupakan usaha agribisnis yang bergerak di
di bidang pembibitan sayuran memfokuskan pasar sasarannya kepada petani atau masyarakat yang melakukan budidaya di lahan maupun pekarangan. Sedangkan positioning yaitu menempatkan produk ini sebagai produk dalam bentuk bibit sayuran yang memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Positioning di sini dapat menerapkan di antaranya memaksimalkan word of mouth, community marketing, organik media sosial konten, dan ikut kontes. Poin selanjutnya yaitu mengenai e-business. Dapat dilihat pada tampilan layar. Pada usaha ini melalui platform digital yaitu media sosial Instagram. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai rencana bisnis. Rencana bisnis di sini yaitu saya menggunakan 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what atau apa yang akan dikerjakan dalam usaha. Usaha yang akan dirintis adalah usaha pembibitan sayuran, khususnya pembibitan cabai. Hal yang dilakukan dalam usaha ini mulai dari penyiapan media tanam hingga perawatan sampai menjadi bibit yang berkualitas. Yang kedua yaitu when atau kapan kegiatan usaha akan dilakukan. Usaha ini sudah dilaksanakan pada saat awal semester 6 sebagai pemenuhan penugasan praktikum pada mata kuliah kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu who, siapa saja yang terlibat dalam usaha ini. Usaha pembibitan sayur kita merupakan usaha pembibitan sayuran yang baru dirintis dan masih sederhana sehingga belum mempunyai karyawan untuk dipekerjakan. Usaha tani tersebut kami kerjakan bersama-sama satu kelompok yang terdiri dari Anissa Rahmawati yaitu saya sendiri, Berlina Nurhayati, dan Maratus Solihah. Selanjutnya yaitu where, di mana usaha tersebut akan dijalankan. Usaha pembibitan sayur kita berlokasi di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu why. Mengapa usaha tersebut harus dijalankan? Karena usaha pembibitan cabai dianggap memiliki peluang yang menjanjikan di wilayah Boyolali, khususnya di daerah Ngemplak. Menurut survei petani di daerah Ngemplak masih sulit untuk mendapatkan bibit cabai sehingga timbul inisiatif untuk mendirikan usaha pembibitan sayur kita. Usaha pembibitan ini bertujuan untuk menyediakan bibit cabai yang berkualitas untuk petani. Dengan adanya usaha pembibitan ini, petani lebih efektif dan efisien dalam kegiatan budidaya. Petani tidak perlu menyemai bibit cabai sendiri. Selanjutnya yaitu how. Bagaimana cara mengerjakan kegiatan tersebut? Sayur kita merupakan suatu usaha pembibitan yang menyediakan bibit tanaman cabai. Ide ini berawal dari keinginan menyediakan bibit sayuran yang berkualitas untuk petani sekitar. Proses pemasaran dari usaha ini adalah bibit dipasarkan melalui media sosial, Facebook atau WhatsApp atau Instagram. Pembeli dapat secara langsung membeli bibit sayuran dengan datang ke lokasi pembibitan. Target pasar dari usaha ini adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran utama untuk melakukan pembelian. Teknik marketing yang diterapkan pada usaha pembibitan sayur kita adalah memaksimalkan word of mouth, community marketing, organik sosial, media konten, dan ikut kontes. Sedangkan strategi promosi untuk menciptakan brand awareness di kalangan masyarakat yaitu personal communication dan media sosial atau media iklan. Poin yang terakhir yaitu mengenai strategi bisnis usaha sayur kita. Bagaimana cara agar mencapai target dan tujuan bisnis yang diinginkan? Strategi bisnis yang kami lakukan yaitu 1. Mencakup bidang keuangan yaitu meminjam sejumlah uang di bank sebagai modal pembukaan usaha.
Strategi yang kedua yaitu pada bidang produksi. Di antaranya menyesuaikan produk atau layanan terhadap keinginan konsumen, meningkatkan kualitas bibit cabai yang diproduksi, melakukan pembagian kerja antar anggota kelompok. Strategi yang ketiga yaitu bidang pemasaran, yaitu dengan mengoptimalkan teknologi digital, menyesuaikan paket penawaran terhadap keinginan pelanggan, dan melakukan sistem COD dengan minimal jarak tertentu. Strategi bisnis yang terakhir yaitu bidang SDM, melakukan pelatihan atau bimbingan teknologi untuk tenaga kerja, memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani terkait